Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini mungkin video yang agak berbeda. Saya sedih ketika saya harus hadir di video saya lagi-lagi bersama Pendeta Yeri untuk satu kasus yang sangat menyedihkan, sangat mengharukan, dan ya saya betul-betul sedih karena harus hadir bersama Pendeta Yeri untuk kasus-kasus seperti ini, yaitu kasus hubungan antar umat beragama yang tidak harmonis. Saya ingin suatu hari saya gak lagi bikin video dengan Pendeta Yeri untuk berbicara tentang hubungan antar umat beragama, untuk mengklarifikasi, untuk memberikan pemahaman yang tepat tentang hubungan antar umat beragama, tapi hadir dengan video untuk ini loh yang kita lakukan bersama. Ini loh prestasi bersama antara saya sebagai seorang Muslim dan Pendeta Yeri sebagai seorang Kristiani. Kita ingin bergembira bersama, kita ingin bekerja bersama untuk kebaikan masyarakat. Tapi kali ini kita harus duduk kembali bikin video. Untuk utamanya saya mau menyampaikan rasa berduka sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya atas tindak terorisme yang mengorbankan saudara saya, saudara kami umat Islam di Sigi yang menimpa umat Kristiani. Saya ingin menegaskan bahwa duka umat Kristiani di Sigi adalah duka saya dan mungkin duka umat Islam seperti saya. Sekaligus juga saya mau menyampaikan bahwa saya sebagai umat Islam dengan landasan yang kuat, yaitu surat Al-Maidah ayat 32, bahwa siapa yang membunuh satu orang maka dia seperti membunuh seluruh umat manusia. Dengan ini menyatakan mengutuk keras tindak terorisme atas nama agama apapun, atas nama kecenderungan apapun. Nyawa adalah pemberian terbesar dari Tuhan yang harus kita jaga. Jangankan nyawa, luka saja tidak boleh tumpah atas nama apapun. Kita harus saling menjaga, tidak ada darah yang tumpah. Sebagaimana Nabi Muhammad merelakan gelar Rasulullah dihapus di Hudaybiyah demi hari itu tidak ada darah yang tumpah di antara umat Islam dan orang-orang musyrik Mekah. Maka saya mengutuk keras, bahkan sekedar luka, bahkan sekedar harta, kita harus menjaga harta siapa saja tidak dicuri atas nama apapun. Lebih-lebih seharusnya hubungan kita adalah saling membantu satu sama lain. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk saling membantu sama lain. Karena itu yang pertama-tama dan utama ingin saya sampaikan di video ini. Dan saya mengajak Pendeta Yeri sebagai seorang tokoh dari umat Kristiani untuk kemudian ya kita mencoba mengurai apa yang mungkin bagi sebagian orang menjadi sengkarut melihat kasus di Sigi, dan kemudian sebisa mungkin mendinginkan ya Bang. Betul. Suasana yang ada. Bang Yeri, apa yang mau disampaikan? Jadi ini murni tragedi kemanusiaan kembali terjadi di tanah air kita tercinta. Ya, saya mengajak kita melihat ini bukan sebagai isu agama, karena ini menimpa bukan cuma umat Kristiani, umat beragama lainnya.
Nah, itu sebabnya harusnya kita menjadikan momentum ini untuk kembali merajut, menguatkan lagi. Saya dari hati saya yang paling dalam ingin berjuang supaya kematian saudara-saudara yang terkasih di sana tidak sia-sia. Paling tidak ini membangkitkan lagi semangat kecintaan, semangat kebangsaan kita untuk menjaga hal seperti ini tidak terjadi lagi. Ini luka semua sih, kita semua terluka. Ya, dan saya mengajak secara khusus umat Kristiani tidak melihat ini dilakukan oleh satu agama. Ini murni terorisme yang memang musuh kita bersama. Ya, melakukan tindakan yang biadab. Nah, itu sebabnya kami hadir di sini ya sebagai sebuah representatif kemajemukan untuk mengajak semua yang menonton tayangan ini meredam asumsi, amarah, kecewa, sehingga tidak terjadi letupan-letupan tambahan yang merugikan kita semua. Kita harus melihat ini dengan cara yang tepat, ya, bahwa tidak pernah ada sebuah angle dari umat beragama di Indonesia untuk saling serang, saling menyingkirkan. Satu terluka karena kita satu bangsa, berarti semua ya, ini terluka. Jadi biarlah di video ini saya dan sahabat saya Habib Hussein menjadi sebuah representatif bahwa mari bangkit dari kesedihan. Ini kan ya kesedihan yang dalam ya. Iya, kesedihan ya, kita semua. Kesedihan juga. Kita semua, dan saya rasa mungkin banyak teman-teman yang lain juga merasakan yang sama. Butuh waktu untuk kayak balik ke perform awal ketika mendengar, apalagi dengan beredarnya potongan-potongan berita, video yang ya melukai hati lah. Tapi biar kesempatan kali ini kita berdua mengajak untuk melihat ini tidak tidak dari sudut pandang yang negatif aja, tapi mari kita sama-sama kembali membangun sih ya, kebersamaan. Ya, saya mau melengkapi bahwa teroris yang melakukan penyerangan terhadap umat Kristiani dan membakar gereja di Sigi itu sebelumnya melakukan penyerangan pada 19 April dan 2 April kepada 2 orang muslim, yaitu Daeng Tapo dan Ajeng. Keduanya adalah seorang muslim yang juga jadi korban pembunuhan dari teroris yang sama. Dan bukan hanya itu, pada tanggal 3 September 2020 mereka juga melakukan pembunuhan terhadap Wayan Astika yang beragama Hindu. Jadi sepanjang tahun 2020 mereka telah melakukan tindak terorisme kepada 3 penganut agama, yaitu Kristen, Hindu, dan Islam sendiri. Ini menunjukkan bahwa terorisme adalah musuh kita bersama. Karena itu saya bersama Pendeta Yeri di sini untuk kemudian menunjukkan bahwa ini musuh kita bersama, musuh semua dari kita, dan musuh teroris adalah persatuan. Sehingga mereka melakukan propaganda untuk kemudian menghancurkan rasa persatuan, rasa hangat di antara kita, di antara saya dan Pendeta Yeri, di antara umat Islam dan umat Kristiani serta umat beragama lain, diprovokasi dan dipropaganda untuk kemudian pecah persatuannya. Karena itu cara kemudian justru untuk kita melawan mereka adalah dengan kita menjaga persatuan ini. Betul. Karena jelas misalnya kalau dalam Islam, siapa yang bukan saudaramu dalam agama, dia adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Dan kita diwajibkan untuk berbuat baik oleh Al-Quran kepada siapa saja yang berbuat baik kepada kita. Bahkan mereka yang berbuat jahat kepada kita, kita dituntut untuk memaafkan dan kemudian mengajak mereka untuk move on dari keburukan menjadi kebaikan. Adapun soal yang dilakukan oleh para teroris itu
mereka membakar gereja, maka yang hangus sejatinya adalah iman mereka. Dan mereka membunuh orang lain, tapi yang sejatinya mati adalah jiwa mereka. Karena dalam perang sekalipun, umat Islam dilarang untuk menghancurkan rumah ibadah umat agama lain dan membunuh tokoh dari umat agama lain, apalagi dalam keadaan damai. Karena bagi kita perbedaan agama adalah satu keniscayaan yang harus kita saling menghargai, menghormati, dan mentoleransi satu sama lain. Kita diajari cinta oleh Nabi kita, oleh Tuhan kita. Itu mungkin dari saya yang terpenting, Bang Heri. Iya. Di dalam iman Kristen juga kan diajarkan bahwa berdoalah buat musuhmu, kasihilah musuhmu, bahkan orang yang menganiaya kamu. Gitu. Apabila kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kirimu. Itu sebabnya sangat penting buat kita melihat bahwa kebersamaan itu menjadi part penting di dalam Tuhan. Makanya mengampuni, hidup dalam pengampunan tuh punya tempat terhormat. Jadi pembalasan paling terhormat ialah mengampuni. Karena pembalasan adalah ruang dan haknya Tuhan, gitu. Itu sebabnya kita harus berjuang. Implementasi dari iman kita kepada Tuhan yang sejati adalah menjaga kebersamaan, menjaga kerukunan, menjaga keharmonisan, menjaga, dan sekali lagi tidak bosan-bosannya saya menyampaikan bahwa umat Kristen harusnya bersyukur ada di Indonesia, tinggal di tengah-tengah umat Islam terbesar di dunia. Karena ya Islam itu cinta. Islam itu mengajarkan cinta, dan itu anugerah dan berkat buat kita umat Kristiani, bahwa kita dikelilingi orang yang penuh dengan cinta, gitu. Jadi mari kita sama-sama menjaga, dan dalam kesempatan video ini saya juga mendorong hilangkan curiga, hilangkan asumsi-asumsi negatif. Jangan mengambil sebuah kesimpulan-kesimpulan yang sebenarnya dasar realitanya nggak terlalu kuat. Ya paling nggak dengarkanlah angle kalau mau tahu apa sih yang sebenarnya terjadi. Ya saya rasa clear ya Habib ya, bahwa aksi terorisme jelas tidak mencerminkan semangat iman sejati Islam yang sesungguhnya. Itu sebabnya teman-teman bisa lihat, saya berbahagia di sebelah Habib, dan ini bukan konten kita yang pertama. Ada udah begitu banyak konten, dan kita akan buat konten selanjutnya. Bagaimana kita berlomba membangun bangsa, bukan cuma mengklarifikasi kejadian-kejadian yang menusuk hati di bangsa ini. Gitu. Dan saya juga ingin menggarisbawahi tentang pentingnya menghilangkan kecurigaan, kebencian di antara umat beragama. Karena teroris itu tidak kemudian bangun tidur dia menjadi teroris. Ada proses panjang seorang untuk menjadi teroris. Dan pintu pertama masuknya adalah ketidakmauan dia menerima perbedaan. Bahkan bukan hanya perbedaan agama, perbedaan pendapat di antara sesama agama. Mereka tidak bisa menerima, sehingga korban mereka bukan hanya orang yang beragama lain, tapi yang seagama tapi berbeda, mereka tolak. Teroris diawali dari kecurigaan melihat agama lain, kecurigaan melihat rumah ibadah agama lain, hilangnya kehangatan di antara yang berbeda. Dari sana embrio terorisme muncul. Karena itu pelajaran bagi kita adalah menghilangkan segala bentuk kecurigaan. Husnudzon, berprasangka baik terhadap perbedaan agama, perbedaan pendapat di intraagama. Hilangkan semua suudzon, prasangka buruk itu. Dan juga terorisme bukan soal angka. Satu orang teroris itu adalah ancaman yang besar bagi kita, karena dia bisa melakukan hal-hal yang luar biasa mengerikannya, seperti yang terjadi di Siki. Karena itu mari kita bersama melawan terorisme, dan sedari dini mendidik umat kita masing-masing untuk selalu toleran, selalu moderat dalam beragama. Betul. Itu sebabnya juga saya mendorong teman-teman Kristiani ketika kita sedang merintis sebuah tempat ibadah atau pos PI, ada baiknya kita juga berinteraksi dengan
sekitar, kita tidak eksklusif sehingga menghilangkan kecurigaan. Dan itu akan menambah wawasan, menambah kekayaan akan rasa, dan justru dengan kita berbaur dengan teman-teman yang berbeda akan menambah keimanan dan kecintaan kita pada Tuhan yang sejatinya. Nah, sehingga kita tidak hidup bersama harus sama, sekalipun bersama tidak sama, tapi kita tidak hidup dalam kecurigaan, ketakutan, asumsi, sehingga kita tidak bisa menikmati kehidupan yang indah ini yang sebenarnya Tuhan anugerahkan pada kita. Muslim itu seorang yang kata Nabi aman orang lain dari lisan dan tangannya. Maka mari beri keamanan, bukan ketakutan kepada semua orang yang ada di sekitar kita, apapun agamanya. Dan ini juga penting, sebentar lagi umat Kristiani akan merayakan Hari Raya Natal. Betul. Mari kita juga ikut menjaga kondusivitas ibadah umat Kristiani. Mari kita juga beri karpet merah untuk umat Kristiani beribadah di hari Natal. Mari kita juga ikut bergembira atas kegembiraan orang-orang Kristiani. Meskipun kita berbeda dalam hal agama, tapi mari kita lindungi mereka untuk beribadah dengan tenang, dengan aman, dengan gembira. Di tanggal 25 Desember nanti, di hari raya Natal bagi umat Kristiani. Jadi hal-hal kecil seperti itu, bahkan lebih jauh, hal-hal ini harus dikembangkan, bukan hanya kita nanti menjaga agar umat beragama lain aman atas kita. Bahkan kita harus membuat umat beragama lain merasakan kebaikan kita, bukan hanya merasakan keamanan, merasakan kebaikan kita. Sebagaimana yang coba sedikit demi sedikit dari hal kecil saya lakukan dengan Pendeta Yeri Pati Nasarani. Saat hari raya Idul Adha, Pendeta Yeri menghadiahi 1 ekor kambing untuk disembelih dan dibagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar saya. Dan saya juga saat Pendeta Yeri Pati Nasarani membuka donasi waktu itu ya Bang, untuk korban COVID-19, saya juga ikut menyumbang melalui lelang beberapa barang saya dan beberapa barang tokoh Islam lainnya untuk kemudian disumbangkan melalui Pendeta Yeri Pati Nasarani. Itu mungkin ya Bang. Dan terakhir mungkin Bang, saya ingin mendorong pemerintah bertindak tegas Bang. Setuju. Agar kita yang secara moral sudah berupaya mengedukasi umat untuk tidak saling curiga, ini ditindaklanjuti oleh pemerintah untuk menindak tegas. Apalagi momen-momen sekarang ini adalah momen-momen di mana masyarakat ini butuh kehadiran dan peran serta pemerintah untuk bertindak, sehingga rasa aman itu akan lebih dominan dibanding rasa curiga. Kita berbuat, kita percaya kita bisa membuat dampak, tapi alangkah baiknya jika pemerintah dengan tegas menyatakan sikap dan tindakan yang ada dan hadir di tengah-tengah masyarakat titik-titik krisis, sehingga masyarakat ini memiliki rasa aman. Itu sih yang penting buat sekarang ini. Dan rasa kehadiran aman. Rasa adil juga. Dan rasa adil itu sendiri. Rasa adil. Siapapun yang dilanggar haknya, maka mereka harus dilindungi dan pelaku pelanggarannya harus ditindak. Betul. Secara tegas agar rasa adil itu terasa. Kita hanya bisa paling jauh berbuat secara moral. Secara hukum yang berhak dan bisa melakukan hanya pemerintah. Sehingga kita berharap pemerintah kemudian menghadirkan rasa adil, rasa aman, rasa damai di antara kita. Saya setuju. Terima kasih teman-teman yang kemudian mau menyimak video ini dan memasukkan video ini ke pikiran dan hatinya, pesan-pesannya, agar kemudian saya berharap suatu hari saya dan Pendeta Yeri tidak duduk bersama di depan kamera dalam aura kesedihan, tapi dalam aura kegembiraan, dan bukan lagi untuk kemudian menjelaskan sesuatu yang sifatnya klarifikasi, tapi justru untuk kemudian mengumumkan prestasi kita bersama. Oh, kita sudah bangun sekolah bersama.
oh kita sudah memberi beasiswa bersama, oh kita sudah ini dan itu, sehingga kita bergembira di depan kamera. Iya. Iya. Itu mungkin Pendeta Irik, terima kasih Sama-sama. atas Habib Hussein. kehadirannya, terima kasih sudah Terima kasih. mau berbagi di sini, Iya. dan semoga ini menjadi manfaat bagi kita semua. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom buat teman-teman Kristiani. Terima kasih.